The Never Ending Story adalah sebuah film fantasi yang diproduksi pada tahun 1984 dan menjadikannya sebuah film yang bisa dibilang ikonik. Iya betul, jadul cuy. Tapi dari segi plot cerita, film ini tuh menyuguhkan sebuah alur yang sangat menarik, menceritakan tentang seorang bocah yang kesehariannya penuh dengan masalah, di mana pada suatu hari tiba-tiba dia masuk dalam dunia fantasi yang menakjubkan melalui sebuah buku misterius. Nah, menariknya di sana dia lalu diberikan tugas untuk menghentikan kekuatan gelap. So kalau gitu daripada lama-lama langsung aja ya kan, duduk yang manis dan selamat datang di dunia monster. Cerita dimulai dengan seorang anak yang bernama Bastian, yang berusia sekitar 10 tahun. Bastian bisa dibilang adalah seorang bibliofil, atau kutu buku. Dia ini beneran suka dengan yang namanya membaca buku. Selain itu, Bastian adalah anak yang pemalu, di mana dia tinggal bersama dengan ayahnya. Ibunya Bastian sudah lama meninggal, dan sejak kematiannya praktis membuat Bastian menjadi sangat kehilangan. Bahkan dalam beberapa hari belakangan ini, Bastian selalu aja bermimpi kalau dia bertemu dengan sosok sang ibu. Nah, suatu hari dalam perjalanan ke sekolah, Bastian bertemu dengan anak keong yang mencoba memalaknya. Bastian yang nggak mau memberikan uang kemudian berusaha melarikan diri. Bastian terus dikejar oleh ketiga anak itu, sampai akhirnya dia tertangkap dan kemudian dimasukkan ke dalam tempat sampah. Nah, pada saat dirasa udah mulai aman, Bastian kemudian keluar dari tempat sampah dan kembali berjalan menuju ke sekolah. Tapi ternyata tiga begundal cilik itu masih ada dan menunggu sampai Bastian keluar. Karena nggak mau masuk ke tong sampah untuk kedua kalinya, Bastian dengan cepat berlari dan kemudian berhasil menghindar dengan cara bersembunyi di sebuah toko buku. Awalnya si pemilik toko yang bernama Korender nggak suka kalau ada anak kecil yang masuk dan mengganggunya. Namun ketika tahu kalau Bastian adalah seorang kutu buku, alhasil Pak Korender jadi tertarik. Nah, karena penasaran, Bastian kemudian bertanya tentang buku apa yang sedang dibaca sama Korender. Si bapak lalu mengatakan kalau buku yang dia baca merupakan buku yang spesial dan nggak seperti buku-buku yang lainnya. Beliau juga menyarankan supaya jangan pernah mencoba untuk membacanya. Dengan memanfaatkan kelengahan si Pak Korender, Bastian diam-diam mengambil buku itu yang berjudul The Never Ending Story. Bastian lalu meninggalkan sebuah pesan di mana dia berjanji akan mengembalikannya nanti. Next dari sana, Bastian lalu pergi ke sekolah. Nah, karena udah telat masuk, dia lalu pergi menuju ke loteng sekolah dengan maksud untuk membaca buku yang baru aja dia pinjam. Buku itu rupanya menggambarkan sebuah dunia yang bernama Fantasia, di mana ketika Bastian membacanya, perlahan-lahan dirinya seperti tersedot dan terbawa masuk ke dalamnya. Kita sekarang masuk ke dalam ceritanya, yang bermula ketika monster batu yang berukuran raksasa yang disebut sebagai Rockbiter muncul di perkemahan beberapa hobbit. Sesuai dengan nama Rockbiter ini merupakan makhluk pemakan batu, tapi bukan sembarang batu yang dia makan. Rockbiter bisa membedakan mana batu yang enak buat dimakan dan batu mana yang nggak layak. Rockbiter nggak sengaja datang ke sini hanya untuk mampir dan beristirahat. Dia lalu bercerita kalau dulunya di kampung halamannya ada sebuah danau yang sangat indah. Tapi entah gimana caranya, danau itu tiba-tiba menghilang, lenyap tanpa jejak, yang kemudian menyebabkan banyak dari kaumnya yang terpaksa harus pergi. Karena dengan hilangnya danau, maka batu yang enak untuk dimakan juga nggak ada lagi. Nah, mendengar cerita itu seketika membuat hobbit menjadi kaget, karena apa yang baru aja diceritakan itu persis sama dengan yang terjadi di kampung halaman mereka. Secara sepakat nih, mereka beranggapan kalau itu kemungkinan disebabkan oleh kekuatan jahat yang disebut sebagai The Nothing atau ketiadaan, yang cepat atau lambat bisa aja membuat dunia yang mereka tinggali ini berada dalam bahaya. Ternyata baik si monster batu dan hobbit ini punya tujuan yang sama, yaitu mereka ingin bertemu dengan sang ratu penguasa dunia ini. Nah, singkat cerita, setelah tiba di lokasi yang bernama Menara Gading, sialnya ratu yang akan mereka temui ternyata sedang sakit parah. Bukan hanya nggak bisa menemui Rockbiter dan hobbit, sang ratu juga nggak bisa memantau semua makhluk yang ada di sini, yang punya masalah yang sama, yaitu kekacauan yang disebabkan oleh The Nothing. Namun untungnya masih ada satu harapan lagi bagi mereka semua untuk menyembuhkan sang ratu. Mereka rencananya akan menugaskan seorang prajurit muda yang bernama Atreyu untuk menemukan
menemukan obat bagi sang ratu. Nggak ada satu orang pun yang hadir di sini yang menyangka kalau sosok yang dimaksud itu merupakan seorang anak yang belum cukup umur untuk melakukan petualangan. Nah, karena nggak ada pilihan lain, akhirnya semua orang kini menaruh harapannya kepada Atreo. Kalau Atreo sampai nggak bisa menemukan obatnya, maka bisa dipastikan sang ratu akan mati, dan negeri Fantasia akan jatuh ke dalam kegelapan. Karena perjalanan yang ditempuh nanti akan sangat berbahaya, Atreo kemudian diberikan sebuah medali yang disebut sebagai Aurin, yang dapat membimbing dan juga melindunginya dalam pencariannya nanti. He who wears the Aurin speaks for the Empress. The Nothing yang juga udah tahu kalau Atreo sudah memulai perjalanannya, kemudian memanggil seekor makhluk seperti serigala yang bernama Gmork. Makhluk ini dikenal kejam serta sangat cerdas. Dia akan melakukan apapun demi menuntaskan tugasnya, yaitu membunuh Atreo. Next, kemudian setelah berminggu-minggu mencari, Atreo bersama dengan kudanya yang bernama Atrax masih belum bisa menemukan obat yang dimaksud. Tapi karena Atreo belum mau menyerah dan juga Bastian yang masih tetap semangat membaca ceritanya, maka kemudian Atreo meneruskan perjalanan dan sampailah dia di sebuah lokasi yang bernama Rawa Kesedihan. Atreo berniat menemui makhluk yang paling bijaksana di seluruh Fantasia yang bernama Morla di Ancient One. Tapi masalahnya, siapapun yang datang ke tempat ini dengan membawa perasaan sedih di dalam hatinya, maka siapapun dia dipastikan akan tenggelam di dalam rawa. Come on, Artax. Artax! You're sinking! Artax! Come on! Artax! Meskipun udah berusaha sekuat tenaga, Atreo tetap nggak bisa menyelamatkan kuda kesayangannya itu. Dengan terpaksa, Atreo melanjutkan kembali perjalanannya sendirian. Sampai kemudian, dia akhirnya sampai dan bertemu dengan Morla, seekor kura-kura raksasa yang seketika membuat Bastian berteriak. Yang kemudian dengan anehnya, teriakan itu juga terdengar oleh Atreo dan juga Morla. Nah, karena nggak tahu siapa yang baru aja berteriak, Atreo lalu mulai fokus pada tujuan utamanya, yaitu meminta bantuan Morla dalam usahanya menyelamatkan sang ratu. Namun sayangnya Morla ternyata tidak memiliki jawaban yang dicari oleh Atreo. Morla kemudian menyarankan supaya Atreo pergi menemui seorang peramal yang ada di bagian selatan, yang berjarak sekitar 10.000 mil jauhnya. Kayak dari Indonesia ke Paraguay lah kira-kira. Alarm tanda selesainya pelajaran di sekolah kini telah berbunyi. Bastian awalnya kepikiran mau pulang juga, karena selain udah sepi dan di luar hujan mulai turun, dia juga harus menghadapi patung dan benda-benda aneh yang disimpan di ruangan ini. Tapi rupanya Bastian lebih memilih untuk tetap di sini dan meneruskan membaca cerita. Hal itu rupanya juga sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Atreo sekarang, di mana dia nggak gentar, meski dia tahu kalau jarak 10.000 mil itu nggak akan mungkin dilakukan hanya dengan berjalan kaki. Sedih dan pasrah, itulah kira-kira yang dirasakan pada saat Atreo berusaha keluar dari rawa, yang kemudian malah mengakibatkan dirinya sedikit demi sedikit mulai terhisap ke dalam rawa. Situasinya pun diperparah dengan kehadiran Gmork yang sedikit lagi juga sampai di sana. Tapi untungnya di saat-saat terakhir, dia diselamatkan oleh seekor naga keberuntungan yang bernama Falkor. Beberapa hari kemudian, Atreo terbangun tepat di samping naga Falkor, yang ternyata sang naga udah membawa Atreo hampir sejauh 10.000 mil, dan sedikit lagi sampai di gerbang Peramal Selatan. Nah, nggak jauh dari lokasi Atreo dan juga Falkor, ada dua kurcaci yang tinggal di sebuah goa. Mereka bernama Engi dan juga Urgil. Engi bisa dibilang adalah seorang ilmuwan. Dengan keahliannya itu, dia udah menciptakan banyak sekali karya-karya ilmiah, termasuk sebuah teleskop mini yang kemudian diperlihatkan kepada Atreo untuk melihat ke arah gerbang Peramal Selatan. Supaya bisa ke sana, Atreo harus melewati dua gerbang sebelum masuk dan bertemu dengan Peramal Selatan. Tapi sejauh yang diketahui oleh Engi, nggak ada seorang pun yang bisa melewati kedua gerbang itu. Gerbang pertama dijaga oleh dua patung Sphinx yang bisa melihat isi hati seseorang, dan jika orang tersebut memiliki keraguan-raguan dalam dirinya, maka yang akan terjadi adalah nah, tiba-tiba aja Atreo kepengen mencoba melewati gerbang yang pertama. Awalnya Atreo sempat ragu-ragu ketika dia melihat tubuh seseorang yang mati karena gagal melewati gerbang ini. Be confident. Be confident. Be confident!
Tapi untungnya dia berhasil mengatasinya dan berlari tepat sesaat sebelum tembakan Sphinx mengenai Atreu. Namun ceritanya belum selesai sampai di situ, karena Atreu harus melewati gerbang yang kedua, yaitu gerbang cermin sihir yang akan menunjukkan jati diri yang sebenarnya bagi siapapun yang melewatinya. Dan ketika Atreu sampai di depan cermin, dia melihat satu sosok yang ternyata adalah Bastian. This is going too far. Tapi emang karena Bastian ini juga masih penasaran, alhasil dia tetap melanjutkannya, bersamaan dengan Atreu yang juga pada akhirnya bertemu dengan Peramal Selatan. Atreu lalu memohon supaya diberikan jawaban bagaimana caranya untuk menyelamatkan sang ratu. Peramal Selatan kemudian mengatakan kepada Atreu bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan ratu adalah dengan mengganti nama sang ratu dengan yang baru. Nah, mendengar hal itu Atreu langsung senang, karena itu gampang banget kalau cuma ganti nama. Tapi masalahnya yang boleh mengganti nama sang ratu bukanlah Atreu, melainkan seorang anak manusia yang hidup di luar perbatasan Fantasia. Bersama dengan Falkor, mereka berdua kemudian pergi untuk mencari anak manusia yang dimaksud. Yang padahal mereka berdua ini juga nggak tahu kayak gimana orangnya dan di mana menemukannya. Yang penting bagi mereka sekarang adalah cari aja dulu. Nah, sementara itu Bastian yang lagi merenung menyayangkan kenapa Atreu nggak menanyakan kepada dirinya perihal nama yang dimaksud. Bastian punya satu nama yang bagus dan itu adalah nama dari ibunya. Dari sana Bastian kembali membaca bersamaan dengan Atreu yang kini sampai di ujung laut. Sialnya The Nothing juga ikutan muncul dan kemudian terjadilah angin topan. Dalam kejadian itu Atreu terlempar dari punggung Falkor dan jatuh ke dalam lautan. Next, setelah itu Atreu terbangun di pinggir pantai. Dia juga menyadari kalau dirinya udah kehilangan kalung Aurin. Tanpa kalung tersebut, Atreu jadi seperti kehilangan arah. Dia bingung nih mau kemana lagi menemukan anak manusia yang dimaksud. Nah, dengan terpaksa Atreu lalu melanjutkan perjalanan. Di pertengahan, dia menemukan reruntuhan bangunan. Yang anehnya di dinding bangunan tersebut terlihat beberapa mural yang menggambarkan petualangannya si Atreu ini. Bagaimana dia memulai petualangannya, kehilangan Atrax, kemudian bertemu dengan Morla. Dan semuanya itu terlukis jelas di seluruh dinding. Sampai kemudian Atreu juga bertemu dengan Gemork. Setelah Atreu bertanya, Gemork lalu mengungkapkan dirinya serta menjelaskan kalau sebenarnya Fantasia tidak memiliki batas, karena Fantasia mewakili imajinasi dari manusia itu sendiri, yang artinya Fantasia adalah dunia hayalan manusia, dan setiap bagiannya, setiap makhluk yang ada di dalamnya merupakan secuil mimpi dari harapan manusia. Sedangkan Nothing atau ketiadaan adalah manifestasi dari hilangnya harapan dan juga impian manusia. Sehingga dengan begitu, orang-orang yang kehilangan harapan lebih mudah dikontrol. Dan bagi siapapun yang bisa mengendalikannya, maka dia akan menguasai dunia. Nah, pada saat bangunan perlahan-lahan mulai runtuh, Gemork dengan cepat menyerang Atreu. Namun untungnya, Atreu berhasil membunuh Gemork dengan menggunakan sebilah batu. Singkat cerita, The Nothing lalu muncul sambil membawa kehancuran. Untungnya, Falkor datang tepat pada waktunya untuk menyelamatkan Atreu. Fantasia sekarang sudah benar-benar hancur. Atreu dan Falkor kini berada dalam kehampaan bersama dengan pecahan-pecahan kecil Fantasia yang tersisa. Nah, meskipun udah gagal, rupanya Atreu belum menyerah. Dengan menggunakan kalung yang sebelumnya ditemukan oleh Falkor, Atreu menggunakannya untuk membimbing mereka mencari Menara Gading, tempat di mana sang ratu tinggal. Dan di luar dugaan, mereka menemukan Menara Gading di antara puing-puing. Nah, sesampainya di sana, Atreu lalu menghadap dan meminta maaf kepada ratu karena dia telah gagal menuntaskan misinya. Mendengar apa yang baru aja dikatakan Atreu, ratu lalu tersenyum dan kemudian mengatakan kalau sebenarnya Atreu udah berhasil membawa seorang anak manusia yang berasal dari bumi, dan orang yang dimaksud adalah si Bastian. What? Rupanya si ratu udah tahu sejak awal. Namun pertanyaannya kenapa dia nggak memberitahukannya kepada Atreu? Jadi hal itu sengaja dilakukan, karena itulah cara agar mereka bisa berhubungan dengan manusia bumi. Tanpa disadari, Bastian selama ini udah berbagi dan masuk ke dalam cerita perjalanan Atreu, di mana hal itu menyebabkan orang lain juga bisa mengikuti cerita dari perjalanan hidup Bastian. Ketika Bastian bersembunyi di dalam toko dan mengambil buku dengan simbol Aurin di bagian sampulnya, tanpa disadari Bastian, dia sudah masuk ke dalam alur ceritanya.
ceritanya, yang itu berarti Bastian sebenarnya lagi membaca jalan cerita tentang dirinya sendiri, sehingga menjadikan semuanya ini bagian dari never ending story. Nah, pada saat Nothing mulai muncul dan memakan menara, Ratu menjelaskan kalau Bastian harus memanggilnya dengan nama yang baru. Karena kalau sampai enggak, Fantasia akan hilang untuk selamanya. Sementara itu, Bastian tetap aja nih nggak percaya dengan apa yang baru aja dia baca. Dia bahkan terus menyangkal dan mengatakan kalau ini nggak benar-benar terjadi. But that's impossible! Can't be talking about me. I can't believe it. It's only a story. Bastian pada akhirnya pasrah setelah sang ratu memohon langsung kepadanya untuk memanggilnya dengan nama yang baru. Dengan cepat, Bastian lalu berlari ke arah jendela dan kemudian meneriakkan sebuah nama. Bastian lalu terbangun bersama dengan sang ratu yang memperlihatkan sebutir pasir sebagai bagian yang tersisa dari Fantasia. Ratu lalu memberitahu Bastian kalau sebenarnya dia memiliki kekuatan untuk menghidupkan kembali Fantasia dengan menggunakan imajinasi dan juga harapannya. Semakin banyak Bastian menggunakan harapannya, maka akan membuat Fantasia semakin indah. Next, kemudian sambil terbang di punggung Falkor, dari sana Bastian menciptakan kembali Fantasia, sekaligus melihat bagaimana tanah dan juga penduduknya kembali dipulihkan, termasuk Atreu dan juga Artax. Dan setelah semuanya selesai, Falkor lalu sempat bertanya tentang apa keinginan Bastian selanjutnya. Nah, di sini Bastian ternyata memiliki keinginan yang gak diduga, di mana dia membawa Falkor ke dunia nyata untuk mengejar 3 bocah yang selalu membulinya. Sampai gantian mereka harus masuk ke dalam tong sampah karena saking takutnya. Nah, dari sana Bastian terus menceritakan kalau dia ini masih memiliki lebih banyak keinginan dan juga petualangan. Dan itu ada di cerita yang lainnya. Film ini bisa dibilang sangat menarik karena nilai emosional dan juga motivasi yang coba dibawakan. Kita bisa tahu kalau setiap manusia itu pada dasarnya memiliki imajinasi dan juga harapan. Dengan pengharapan tersebut, kalau dijalankan dengan sebagaimana mestinya, maka kemungkinan kita bisa mewujudkannya. Asal jangan hilang harapan dan juga patah semangat ya. Kalau gitu sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren lo semua. Ciao. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be?